Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Sri Wahyuni, SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Dan juga salam hangat, salam sayang untuk teman-teman semua. Pertama-tama, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Hairul Rasli dengan NIM 361299. Di sini saya akan memaparkan salah satu bab dari mata kuliah perpajakan, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun agenda hari ini, saya akan membahas 8 poin. Yang pertama, kewajiban dan hak wajib pajak, kewajiban pajak subjektif. Kemudian ada NPWP dan pengukuhan PKP. Kemudian ada surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat paksa dan keberatan, banding dan peninjauan kembali, pembukuan, pemeriksaan dan penyidikan, serta yang terakhir sanksi pajak. Langsung saja, yang pertama itu ada kewajiban wajib pajak. Di sini saya merangkum 8 poin. Yang pertama itu mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian ada menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia. Kemudian membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh ada menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Dan yang kedelapan terbagi menjadi 3 poin. Yang A, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kemudian ada bagian B, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Kemudian poin C, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Hak-hak wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat 9 poin. Yang pertama itu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Kedua, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan. Kemudian, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang ketujuh, mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedelapan, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban. Yang terakhir, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Umumnya, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi persyaratan subjektif tersebut. Namun, orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia pun bisa punya kewajiban pajak subjektif, asalkan memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Poin selanjutnya yaitu NPWP dan pengukuhan PKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian, pengukuhan PKP. Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP
Selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan. Kemudian ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila salah satunya yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada surat paksa. Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keberatan maksudnya apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan. Yang kedua ada banding, maksudnya apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian ada peninjauan kembali, yaitu apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Selanjutnya ada bagian pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan pada setiap tahun pajak berakhir. Yang kedua ada pemeriksaan, yaitu pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain. Kemudian ada penyidikan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kemudian materi yang terakhir yaitu adalah sanksi pajak. Itu terbagi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Contoh dari sanksi administrasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, salah satunya yaitu pada pasal 14 ayat 5. Masalahnya PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalikan pajak masukan. Sanksinya yaitu 2% dari dasar pengenaan pajak. Masalah lainnya yaitu pada pasal 8 ayat 3, yaitu pembetulan sendiri dan belum disidik. Sanksinya 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian ada sanksi pidana. Contohnya yaitu pada pasal 41 ayat 4, yaitu masalahnya setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Sanksinya pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Masalah lainnya pada pasal 41 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Sanksinya pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami, dan jika masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata selama penyampaian materi saya tadi. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.